Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelas A dan kelas B, dosen pembimbing Bu Yuli. Di sini kita akan mendiskusikan laporan kasus dari praktek klinik rumah sakit semester 3. Saya Lia Husna Maulida. Saya di sini akan mendiskusikan tentang neonatus infeksi. Dan saya Rina Afriani, dan di sini saya akan mendiskusikan demam tifoid pada anak. Saya Nadia Lutfiana, di sini saya akan mendiskusikan anemia. Saya Junior Mayanggani akan mendiskusikan hipertensi. Di sini saya akan mendiskusikan asuhan keperawatan neonatus infeksi pada bayi Nyonya U di ruang peristi Rumah Sakit Aisyah Kudus. Nama mahasiswa Lia Husna Maulida, tanggal 1 Maret 2021, ruang peristi. Identitasnya bayi Nyonya U, tanggal lahir 26 Februari 2021, usianya 3 hari, alamatnya Rambatan Kidul, RT 8, RW 2 Kaliwung Kudus, nama ayah Tuan R, nama ibu Nyonya U, pekerjaan karyawan swasta, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam. Keluhan utama, bayi muntah setelah dirawat gabung bersama ibunya, katanya muntah 1 kali berwarna coklat. Riwayat penyakit sekarang, ibu pasien mengatakan anaknya muntah 1 kali ketika habis menyusu berwarna coklat. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan data nadi 89 kali per menit, RR 50 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius dan SpO2 96%. Riwayat masa lampau, prenatal, ibu pasien mengatakan rutin memeriksakan kehamilannya 1 bulan sekali di Rumah Sakit Aisyah juga. Selama kehamilan, ibu pasien mengatakan tidak ada keluhan apapun dan selama hamil juga tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan dan jamu-jamuan, hanya meminum vitamin dari dokter. 2 Natal, tanggal persalinan 26 Februari 2021 dengan spontan di Rumah Sakit Aisyah Kudus. Umur kehamilan 38 minggu dengan berat badan lahir 3.400 gram. Postnatal, pasien dengan berat badan lahir 3.400 gram dengan jenis kelamin perempuan, Apgar skornya 8, 9, 10, keadaan umumnya baik, panjang badannya 50 cm, berat badannya 3.400, suhunya 36 derajat Celcius, nadinya 128 kali per menit, RR-nya 48 kali per menit, sudah diinjeksi vitamin K dan pasien dirawat di peristi 1 hari setelah lahir. Riwayat keluarga, ibu pasien mengatakan keluarga pasien tidak ada riwayat penyakit menular dan penyakit menurun seperti asma, hipertensi, dan lain-lain. Keadaan kesehatannya, diagnosa medisnya neonatus infeksi. Tindakan operasinya tidak ada, obat-obatan hanya infus D10%, 10 TPM di umbilikal, injeksi seforin 2 kali 75 mg, injeksi kortikoid 3 kali 1 mg. Hasil laboratoriumnya, pemeriksaan hemoglobin, hasilnya 17,5, leukosit 2850, limfosit 7,9, trombosit 313.000, hematokritnya 53,5, eritrositnya 506 juta, MCV-nya 105,7, MCH 34,7, MCHC 32,8. Data tambahannya tidak ada. Pengkajian pola fungsi Gordon, pola persepsi dan manajemen keperawatan, ibu pasien mengatakan selalu memeriksakan kandungannya secara rutin setiap bulan ke Rumah Sakit Aisyah. Ibu pasien mengatakan jika ada anggota keluarga yang sakit langsung dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Nutrisi metabolik, ibu pasien mengatakan sebelum muntah pasien meminum ASI dengan frekuensi yang lumayan banyak dan juga pasien buang air kecil dengan frekuensi tidak diketahui. 3 pola eliminasi, pasien menggunakan popok, diganti jika pasien BAB atau BAK sudah penuh. Pasien BAB sehari kurang lebih 3 kali berwarna kuning, BAK berwarna kuning dan baunya khas. Untuk aktivitas dan pola latihan, pasien sering rewel dan sering lapar. Menangis jika pasien BAB atau BAK, pasien dapat bergerak-gerak dengan bebas tanpa ada gangguan. Pola istirahat dan tidur, pasien tidur jika sudah merasa kenyang dan terbangun jika BAB atau BAK dan merasa lapar.
Untuk pola kognitif persepsi, jika pasien merasa tidak nyaman, pasien menangis. Ibu pasien mengatakan ingin segera membawa pulang anaknya dan cemas dengan keadaan anaknya. Ibu pasien tahu jika anaknya dirawat karena muntah ketika habis menyusu. Pola konsep diri, ibu pasien mengatakan sangat senang dengan kelahiran anaknya dan berharap pasien dapat cepat sembuh dan berkumpul dengan keluarga kecilnya. Untuk pola peran dan hubungan, orang tua pasien sangat menyayangi anaknya dan berharap anaknya juga menyayangi mereka kelak. Seksualitas, pasien berjenis kelamin perempuan dan genitalia normal, tidak ada kelainan atau penyakit pada kelamin pasien. Coping dan pola toleransi stres, pasien jika merasa tidak nyaman, pasien akan menangis dan ibu pasien sedikit cemas jika anaknya masih dirawat di rumah sakit, berharap pasien akan segera sembuh. Nilai dan pola keyakinan, orang tua pasien beragama Islam, sewaktu lahir pasien langsung diajarkan. Dan juga orang tua pasien selalu berdoa untuk kesembuhan anaknya. Untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umum baik, tanda-tanda vital nadinya 142 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, RR-nya 50 kali per menit. Antropometrinya, berat badan 3400, panjang badan 50 cm, LKLG 3432. Matanya konjungtiva non anemis, sklera non ikterik, tidak ada kelainan. Hidungnya bersih, tidak ada polip dan tidak terpasang O2. Mulutnya bersih, mukosa bibir kering dan tidak sumbing. Telinganya simetris, tidak ada gangguan pendengaran. Tengkuknya tidak ada kelainan. Untuk dadanya, inspeksi simetris, palpasi tidak ada benjolan, perkusi sonor dan peka. Auskultasinya vesikuler untuk paru-paru dan lobdub untuk jantung. Abdomennya inspeksi datar, terpasang infus di umbilikal. Auskultasinya bising usus 4 kali per menit. Palpasinya kulit supel, teraba keras atau disteri. Perkusinya sonor. Punggungnya tidak ada kelainan. Genitalia perempuan normal, tidak ada kelainan dan bersih. Ekstremitas tidak ada edema dan tidak ada fraktur. Kulitnya bersih, tidak ada ruam dan tidak ada kelainan. Untuk analisa data, pada hari Senin jam 9, ibu pasien mengatakan muntah setelah menyusu. Data objektifnya, pasien sering muntah setelah diberikan susu. Problemnya, gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Etiologinya, intake cairan menurun. Pada hari Senin jam 10, ibu pasien tidak mengatakan apa-apa. Data objektifnya, pasien sering rewel dan sulit tidur, pasien sering gumoh, pasien sering minum. Problemnya resiko infeksi, etiologi imaturitas sistem imun. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake cairan menurun. Yang kedua, resiko infeksi berhubungan dengan imaturitas sistem imun. Untuk selanjutnya yakni intervensi. Intervensinya, diagnosa yang pertama gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake cairan menurun. Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan didapatkan hasil muntah terhenti. Dan intervensinya anjurkan tetap diberikan ASI, auskultasi bising usus, kolaborasi dengan tenaga medis. Yang kedua, resiko infeksi berhubungan dengan imaturitas sistem imun. Yang diharapkan dari kriteria hasilnya tidak ada tanda-tanda infeksi, bayi tampak tenang. Intervensinya menjelaskan proses terjadinya infeksi pada keluarga, berikan nutrisi melalui susu atau DOT, kolaborasi dengan tim medis. Untuk implementasinya, pada hari Senin jam 8 mengobservasi keadaan umum dan mengganti popok yang sudah penuh. Responnya, keadaan umumnya baik, bayi menangis, bayi BAK dan BAB. Jam 9 memberikan injeksi Ceforin 2 kali 75 mg dan Cortitep 3 kali 1 mg. Responnya injeksi per bolus masuk dan bayi tenang. Jam 10 memberikan kehangatan yang cukup kepada bayi, bayi tampak tidur nyenyak. Jam 11 monitor tanda-tanda infeksi, mengganti popok dan menjaga kehangatan bayi dan posisikan bayi dengan nyaman. Responnya tidak ada tanda-tanda infeksi, pasien BAB dan BAK, bayi dibedong dengan hangat. Jam 12 memberikan minum menggunakan DOT dan susu formula.
Responnya, bayi minum 30 cc, menghisap kuat dan tidak muntah. Jam 2, menyiapkan bayi untuk mandi, monitor suhu bayi, suhu 36,5 derajat Celcius. Yang terakhir, evaluasinya subjektifnya tidak ada, objektifnya berat badan 3.400 gram, keadaan umum baik, nadi 48 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, RR-nya 48 kali per menit. Pasien sudah tidak muntah, pasien tampak tenang dan tidak rewel. A. Masalah teratasi. P. Pertahankan intervensi, posisikan pasien senyaman mungkin, atur suhu sesuai kondisi pasien. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan dari diskusi saya? Sudah paham ya? Selanjutnya saya dilanjutkan. Mendiskusikan asuhan keperawatan demam tiroid pada tipoid pada anak Z. Pengkajian nama mahasiswa Ria Apriani, tanggal pengkajian 1 Maret 2021, waktu pengkajian jam 9 WIB, ruangan Wijaya. Yang pertama, identitas klien, nama anak Z, tempat dan tanggal lahir, Kudus 15 Agustus 2006, jenis kelamin perempuan, nama ayah atau ibu Tuan A atau Nyonya D, pekerjaan ayah guru, pekerjaan ibu IRT. Alamat Mojogo, ada 2 RW 5 Kudus, suku bangsa Jawa Indonesia, agama Islam. Diagnosa medis demam tipoid. Keluhan utama ibu pasien mengatakan pasien demam lebih dari 1 minggu yang lalu sebelum dibawa ke rumah sakit. Pasien mengalami mencet 3 kali mencet beneran diet dan sedikit ampas. Nafsu makan pasien berkurang dan apa yang dimakan pasien keluar kembali. Dan klien mengalami mual dan muntah. Riwayat penyakit sekarang, ibu pasien mengatakan pasien demam sudah 1 minggu yang lalu. Saat ini pasien mengatakan tubuhnya merasa lelah dan semalam pasien gelisah dan tidak bisa tidur. Tadi pagi pasien mengatakan mencret sedikit dan pasien makan hanya sedikit dan hanya menghabiskan 1/4 dari porsinya. Suhu pasien 39,6, konjungtiva pasien tampak anemis, nadi 116 per menit, pernafasan 37 per menit, nafsu makan pasien berkurang dan juga kurang minum. Mukosa mulut pasien tampak kering dan suhu tubuh pasien tidak stabil. Riwayat penyakit dahulu, ibu pasien mengatakan kalau pasien belum pernah dirawat dan baru kali ini masuk rumah sakit dan menderita penyakit demam tipoid. Riwayat kesehatan keluarga, ibu pasien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang mengalami penyakit yang sama dengan pasien. Ibu juga mengatakan bahwa tidak ada anggota keluarga yang mengalami penyakit lainnya seperti diabetes, hipertensi, asma, dan jantung. Selanjutnya kebutuhan dasar. Yang pertama, makan dan makanan yang disukai. Ibu mengatakan anak Z sewaktu di rumah sangat suka sekali makan ayam goreng dan tidak suka makan ketika di rumah sakit. Ibu mengatakan anak Z tidak ada nafsu makan dan jika dikasih makan pasien muntah. Orang tua pasien mengatakan susah untuk makan dan pasien tampak susah untuk makan. Pola tidur, ibu mengatakan anak Z sewaktu di rumah tidurnya teratur pada siang dan malam hari. Selama di rumah sakit, anak Z susah tidur karena sakit yang dialami dan sering terbangun pada malam hari. Mandi, ibu mengatakan waktu di rumah anak Z mandi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Dan sedangkan di rumah sakit, anak Z mandi 1 kali sehari, mandi hanya di lap saja. Aktivitas bermain, ibu mengatakan sewaktu di rumah anak Z sangat aktif bermain dan sangat banyak aktivitas yang dilakukan di rumah seperti mengaji di sore hari. Selama di rumah sakit, anak Z hanya bisa berbaring di tempat itu karena tubuhnya merasa paling pegal dan lemah. Eliminasi, itu mengatakan waktu di rumah BAB anak Z lebih kurang 5 kali per hari sejak sebelum masuk ke rumah sakit. Konsistensi encer dari BAK anak Z 7 kali per hari, sedangkan waktu di rumah sakit 1 kali dari pagi. Tadi konsistensi encer bercampur lendir dan di atasnya anak Z 1 kali per hari.
Selanjutnya data penunjang. Hemoglobin hasilnya 11,5, leukosit hasil 5,1, hematokrit 36, eritrosit 4,6, dan trombosit 300. Analisa data. Yang pertama, data subjektif itu mengatakan tubuh pasien hangat. Data objektif, pasien tampak pucat, suhunya 38,1, dan pasien tubuhnya terapi hangat. Problem, termogulasi tidak efektif, etiologi proses penyakit atau misinfeksi. Yang kedua, data subjektif, ibu mengatakan nafsu makan pasien menurun. Ibu mengatakan pasien hanya makan 1 sendok kemudian muntah. Masalahnya defisit nutrisi dan etiologinya faktor psikologis. Diagnosa keperawatan, termogulasi tidak efektif berhubungan dengan proses penyakit atau misinfeksi. Yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis atau muntah. Yang ketiga, intervensi. Diagnosa perawatan yang pertama, termogulasi tidak efektif berhubungan dengan proses penyakit atau infeksi. Tujuan dan kriteria hasil. Tujuan, setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam, maka termogulasi tidak efektif dapat membaik dengan kriteria hasil. Suhunya tubuh pasien tampak membaik, kondisi pasien tampak pucat dapat membaik. Intervensi, regulasi temperatur, tindakan monitor suhu tubuh pada pasien, lakukan kompres hangat pada pasien, tingkatkan asupan cairan dan nutrisi. Yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis atau muntah. Tujuannya, setelah dilakukan intervensi 3 kali 24 jam, maka defisit nutrisi membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, frekuensi makan membaik, mual dan muntah dapat membaik. Intervensi, manajemen nutrisi dan pemantauan elektrolit. Tindakan, monitor asupan makanan, identifikasi makanan yang disukai, monitor mual, muntah dan diare, monitor kehilangan cairan. Yang keempat, implementasi. Pada hari Selasa 2 Maret 2021, diagnosa yang pertama, termogulasi tidak efektif berhubungan dengan proses penyakit infeksi atau misinfeksi. Jam 9, intervensi, monitor suhu tubuh pada pasien anak, suhunya 38,1. Jam 9.15, lakukan kompres hangat pada pasien. Jam 9, monitor frekuensi pernafasan dan nadi. Frekuensi nadinya 24 kali per menit. Jam 10, kolaborasi pemberian obat antipiretik. Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis atau muntah. Jam 10.30, mengidentifikasi makanan yang disukai dari hasil identifikasi pasien suka makan seperti ayam goreng. Jam 10.45, monitor asupan makanan. Jam 11, monitor mual dan muntah. 11.10, monitor kehilangan cairan. Yang kedua, hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, diagnosa yang pertama, termogulasi tidak efektif berhubungan dengan proses penyakit atau misinfeksi. Jam 9, implementasi monitor suhu tubuh pada pasien anak. Suhu 37,5 derajat Celcius. Jam 9.10, monitor frekuensi pernafasan dan nadi 24 kali per menit. Jam 10, kolaborasikan pemberian obat. Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis atau muntah. Jam 10.30, anjurkan posisi duduk. Jam 10.30, monitor asupan makanan. Pasien sudah mau makan sepertiga porsi dengan makanan kesukaannya. Jam 10.35, monitor mual, muntah dan diare. Jam 10.35, monitor kehilangan cairan. Pada hari ketiga tanggal 4 Maret 2021, termogulasi tidak efektif berhubungan dengan proses penyakit misinfeksi. Jam 9, monitor suhu tubuh pada pasien anak, suhunya turun menjadi 36,5. Jam 9.10, monitor frekuensi pernafasan dan nadi 24 per menit. Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis. Jam 10, monitor asupan makanan. Jam 10.10, monitor mual, muntah dan diare. Jam 10.15, monitor kehilangan cairan. Yang terakhir, evaluasi. Hari atau tanggal jam Selasa tanggal 3
Februari 2021. Diagnosa pertama, S itu mengatakan suhu tubuh pasien terasa panas. O, suhu tubuh pasien terasa panas, pasien tampak pucat, suhu 38,1 derajat Celcius, pernapasan 26 kali per menit. A, termoregulasi tidak efektif masih tetap. P, monitor suhu tubuh anak, lakukan kompres hangat, monitor frekuensi pernapasan dan nadi. Yang pada hari Rabu tanggal 3 S, ibu mengatakan suhu tubuh pasien sudah stabil. O, suhu pasien tampak normal 37,5, pasien tampak sudah bergerak, pernafasan 26 per menit. A, termoregulasi tidak efektif mulai berkurang. Pada hari Kamis yang terakhir S, ibu mengatakan suhu tubuh pasien sudah normal 36,5. O, suhu tubuh pasien tampak normal. Suhu pasien terlihat sudah tampak lebih segar dari sebelumnya. Pasien tampak sudah bergerak, pernafasan 26 kali per menit. A, termoregulasi tidak efektif dapat teratasi, dan P, intervensi dihentikan. Sekian, terima kasih dari saya. Di sini saya akan mendiskusikan dengan kasus anemia. Pengkajian dari Selasa 9 Februari 2021. Identitas pasien: nama Tuan M, tanggal lahir 2 September 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Alamat Sukolilopati. Identitas penanggung jawab Tuan A, tanggal lahir 4 Maret 1979, jenis kelamin laki-laki. Untuk keluhan utama, pasien mengatakan lemah, lemas, dan pusing. Untuk riwayat penyakit sekarang, pada saat datang ke rumah sakit dari Selasa tanggal 9 Februari 2021, pasien mengatakan sempat lelah, lemas, pusing, dan kemudian dilakukan tindakan tanda-tanda vital dengan hasil tekanan darah 85/60 dengan suhu 37 derajat Celcius, RR 20 kali per menit, dan nadi 96 kali per menit. Dan selanjutnya, pemeriksaan kadar Hb dengan hasil 4,1. Untuk riwayat penyakit dahulu, pasien tidak mempunyai riwayat penyakit dahulu, dan untuk riwayat penyakit keluarga, pasien tidak mempunyai riwayat penyakit keluarga, dan untuk riwayat alergi, pasien tidak mempunyai riwayat alergi dari obat, makanan, ataupun lingkungan. Untuk yang selanjutnya, pemeriksaan fisik. Keadaan umum pasien itu lemas dengan berat badan 50 kg dan kepala rambut sudah beruban, wajahnya pucat simetris, mata simetris, konjungtiva anemis, hidung simetris, mulut bibir lembab, telinga simetris, leher tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, dada, paru-paru atau torak, inspeksi simetris, palpasi tidak ada nyeri tekan, perkusi suara sonor, dan auskultasi suara vesikuler. Untuk genitalia, besi tidak dapat kateter, ekstremitas atas terpasang infus bagian tangan kanan, ekstremitas bawah pergerakannya agak lambat, tidak ada varises. Untuk data penunjang pemeriksaan laborat, Hb pasien 4,1, leukosit 13,8, hematokrit 12,1, eritrosit 1,14, dan trombosit 196. Untuk radiologi ini hasil dibaca oleh dokter dan EKG, terapi medis infus RL 20 tetes per menit, dan obat injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram, ODR 3 kali 1 ampul. Untuk analisa data, dari Selasa 9 Februari 2021, pasien mengatakan pasien lemah, lemas, pusing. Data objektif dengan pasien tampak lemas, suhu 37 derajat Celcius, nadi 90,96 kali per menit, RR 20 kali per menit, tekanan darah 85/60. Problem gangguan perfusi jaringan, etiologi penurunan komponen pengangkut O2. Yang selanjutnya, diagnosa keperawatan.
perawatan, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan komponen pengangkut O2. Intervensi untuk intervensi memonitor TTV, tanda-tanda vital, observasi pemberian transfusi, gunakan sarung tangan untuk proteksi diri. Yang terakhir itu kolaborasi dengan dokter. Untuk implementasi mengkaji TTV, pasien mengatakan lemas. Untuk suhu masih 30 derajat Celcius, nadi RR masih sama, untuk yang tekanan darah juga masih sama 85 kali per menit. Observasi pemberian transfusi, pasien bersedia diberi transfusi. Yang selanjutnya menggunakan sarung tangan untuk proteksi diri itu untuk mencegah terjadinya infeksi, dan yang terakhir mengkolaborasi dengan dokter. Pasien mengatakan masih lemas dan pusing. Untuk yang terakhir, evaluasi keperawatan. Tanggal 10 Februari 2001. Diagnosa gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan komponen pengangkut O2. S. Pasien masih mengatakan lemah, pusing, lemas. O. Pasien lemas, HB-nya tadi sudah diberi transfusi dan masih sama, masih di bawah rata-rata normal laki-laki. A. Masalah belum teratasi, dan P. Lanjutkan intervensi. Terima kasih. Apakah yang ditanyakan? Tidak, sudah cukup. Ya, terima kasih. Saya akan mendiskusikan kasus hipertensi. Pada hari 6 Februari 2021, pasien bernama TNT, pada lahir 17 Oktober 1970, laki-laki, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, suku Jawa, status perkawinan menikah, alamat desa Pegowan, tanggal masuk RS 6 Februari 2021, nomor RM 1784414, diagnosa medis hipertensi. Riwayat kesehatan. Pertama, keluhan utama yaitu nyeri di kepala dan mual muntah. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan nyeri kepala, tekuk, tegang, sering pusing dan mual sejak 3 hari yang lalu, sehingga pihak keluarga memutuskan untuk memeriksa di rumah sakit. Tiba di rumah sakit pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 8 malam. Keluhan bertambah saat pasien emosi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan pasien berobat rutin. Pada saat di IGD dilakukan tindakan TTV dan diberi infus. Dinyatakan pasien harus dirawat inap. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan sebelumnya pernah mengalami penyakit ini. Riwayat penyakit keluarga, yaitu nenek, ibu, dan kakak ketiganya mempunyai penyakit hipertensi. Riwayat alergi, pasien tidak ada riwayat alergi. Pemeriksaan fisik, keadaan umum sedang, kesadaran kompas mentis, TTV, tekanan darah yaitu 180/100, SPO 98%, HR 104 per menit, RR 20 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Tinggi badan sebelum sakit 179 cm, lama sakit 179, LLA 55 cm, kepala bentuk mesokopal, rambut berubah sedikit, wajah simetris, tidak ada pembengkakan, mata simetris, isokor, konjungtiva, warna merah muda, tanpa ada lingkaran hitam di kelopak mata. Hidung simetris, tidak ada polip. Mulut, gigi lengkap, tidak berlubang, tidak stomatitis, tidak ada pendarahan di gusi. Telinga simetris, pendengaran baik. Leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Dada, paru-paru,
I. Bentuk dada simetris. B. Tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, sonor, bunyi parafisikuler. Jantung ictus cordis tidak tampak, ictus cordis terabar, bunyi pekak, bunyi irama jantung irregular. Abdomen tidak asites, peristaltik usus normal, tidak ada nyeri tekan, bunyi timpani. Genitalia bersih, tidak terpasang kateter. Ekstremitas atas terpasang infus RL 20 TPM. Ekstremitas masih berfungsi dengan baik. Bawah tidak ada varises. Pemeriksaan penunjang HB hasil 11,4 GDL, HT hasil 328%, eritrosit 3,75, MCV 8,4, MCH 30,4, MCHC 34,8, leukosit 8.800, trombosit 1.900-3.000, RDW tidak ada, MPV tidak ada, ALC 400, LR 17,5. Analisa data Sabtu 6 Februari 2021. Data fokus data subjektif. Pasien mengatakan sakit kepala, tekuk, leher, tegang, pusing. Data objektif, keadaan umum baik, kesadaran kompas mentis, pasien tampak sering memegang daerah kepala dan leher. Problem, nyeri akut, etiologi proses penyakit ditandai nyeri di kepala. Diagnosa perawatan, nyeri akut berhubungan dengan proses penyakit ditandai nyeri kepala. Intervensi keperawatan. Pada tanggal 6 Februari 2021, nyeri akut berhubungan dengan proses penyakit ditandai dengan nyeri di kepala. Tujuan, setelah dilakukan tindakan perawatan selama beberapa jam, diharapkan bisa mampu wajah pasien tidak tampak lagi meringis, kesakitan. Skala nyeri menurun sampai tidak nyeri, mampu mengontrol nyeri. Intervensi, lakukan pengajian nyeri meliputi PGRST. Ajarkan teknik noftalmologi, distraksi dan relaksasi. Beri informasi tentang seperti penyebab nyeri, beberapa lama nyeri akan berkurang. Rasional, dengan mengetahui tingkat nyeri, frekuensi dan reaksi nyeri dialami pasien, maka perawat dapat memilih tindakan tepat menurunkan nyeri pasien. Dengan posisi nyaman dan mengajarkan teknik nafas dalam. Implementasi perawatan. Tanggal 6 Februari 2021, nyeri akut berhubungan proses penyakit ditandai dengan nyeri di kepala. Implementasi, kaji nyeri. P. Nyeri di kepala, leher, tekuk jika stres berkepanjangan. Q. Nyeri seperti ditusuk. R. Nyeri dirasakan pada leher, tekuk, dan kepala. S. Skala nyeri 3. T. Hilang timbul. Respon, pasien mengatakan setuju, pasien dan keluarga tampak antusias dan mengerti dengan yang dijelaskan. Evaluasi keperawatan. Diagnosa nyeri akut berhubungan dengan proses penyakit mulai dengan nyeri di kepala. Evaluasi. S. Klien mengatakan nyeri pada kepala dan tekuk. O. Skala nyeri 3, ekspresi normal. A. Masalah belum teratasi. B. Intervensi lanjutan. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan?
Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.